Dasar polisi aneh, mau saja nikah dengan lelaki miskin dan pencuri. Maafkan saya dan suami saya. Seorang polwan cantik berjilbab memilih menikah dengan tukang kebun miskin? Apakah ini cinta sejati atau hanya kesalahan terbesar dalam hidupnya? Ketika kejujuran Parjo dipertaruhkan, ketika seluruh kampung menuduhnya pencuri, Dewi harus memilih mempertahankan kehormatan keluarganya atau membela kebenaran di mata Allah. Tapi, apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan hinaan, fitnah, dan air mata? Bayangkan, seorang polwan yang dihormati rela menukar gengsi demi lelaki sederhana yang bahkan dipandang hina oleh semua orang. Apakah Anda bisa menerima pilihan seperti itu? Inilah kisah yang membuat banyak orang geram antara cinta, kehormatan, dan harga diri. Apakah Parjo pantas bersanding dengan Dewi? Atau ini hanyalah aib yang seharusnya tidak terjadi? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena kisah ini akan membuka mata kita semua. Sore itu, langit desa diselimuti warna jingga keemasan. Di sebuah kebun sederhana di pinggir kampung, Parjo terlihat sibuk merapikan bunga dan menyiram tanaman dengan penuh kesabaran. Wajahnya penuh keringat, namun tatapan matanya jernih. Ia dikenal sebagai tukang kebun miskin, tetapi hatinya begitu bersih. Semua orang tahu, Parjo tidak pernah mengambil hak orang lain, dan meski hidupnya susah, ia selalu tersenyum pada siapapun yang ditemuinya. Di sisi lain, seorang perempuan berseragam polisi berjalan menyusuri jalan tanah desa itu. Dialah Dewi, seorang polwan cantik yang dikenal tegas namun lembut, berhijab dengan anggun. Kedatangannya hari itu adalah untuk menengahi perselisihan kecil antar warga. Suasana sempat memanas, namun ketika Dewi berbicara, semua mulai tenang. Di tengah keramaian itu, Parjo muncul membantu menenangkan warga dengan kalimat sederhana. Dengan tulus ia berkata, "Jangan saling menyalahkan, mari kita selesaikan dengan damai." Dewi memperhatikan Parjo dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda dari lelaki sederhana itu. Kata-katanya menyejukkan hati, meski ia hanyalah seorang tukang kebun. Batin Dewi mulai bergetar. Namun ia segera menunduk, mencoba menepis perasaan yang muncul begitu cepat. Ia sadar betul siapa dirinya, seorang polwan terhormat dengan karir yang menjanjikan. Bagaimana mungkin hatinya bisa terpaut pada tukang kebun miskin yang bahkan tidak dipandang oleh orang lain? Bisikan itu semakin terasa ketika malam tiba. Dewi duduk di kamarnya, membuka seragamnya perlahan, lalu menatap pantulan dirinya di cermin. Ia menutup wajah dengan kedua tangan sambil bergumam lirih. Mengapa hatiku goyah pada lelaki seperti Parjo? Apa ini kelemahanku atau sebuah perasaan yang tidak seharusnya ada? Air matanya jatuh, namun tidak ada yang tahu. Sementara itu di rumah sederhana beratap rumbia, Parjo sedang menyalakan lampu minyak. Ia duduk bersila sambil menatap langit malam dari jendela kecil. Dalam hatinya, ia hanya bisa memendam rasa kagum pada Dewi. Baginya, Dewi terlalu tinggi untuk digapai. Ia hanyalah seorang tukang kebun yang bahkan sering dipandang sebelah mata. Namun ada sesuatu yang membuat Parjo tak bisa menghapus bayangan wajah Dewi dari pikirannya. Desa mulai ramai dengan gosip. Beberapa orang memperhatikan kedekatan kecil antara Dewi dan Parjo. Bisik-bisik itu terdengar di warung kopi. Ada yang mencibir, ada pula yang menertawakan. Katanya, tukang kebun miskin itu berani-beraninya dekat dengan seorang polwan cantik. Seolah-olah dunia terbalik. Kabar itu pun perlahan sampai ke telinga keluarga Dewi. Meski belum ada yang berani menanyakan langsung, tetapi tatapan curiga sudah mulai mengiringi langkahnya.
Dewi merasa dadanya sesak. Hatinya tidak salah bila ia menaruh rasa kagum pada kebaikan Parjo. Namun ia tahu, di mata keluarganya dan masyarakat, itu adalah hal yang memalukan. Di tengah rasa cemas itu, Dewi kembali bertugas ke desa. Ia melihat Parjo sedang membantu seorang nenek menimba air di sumur tua. Nenek itu tersenyum, mendoakan Parjo dengan tulus. Dewi hanya bisa terdiam di kejauhan. Seketika hatinya bergemuruh. Ia menyadari, lelaki sederhana itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pria lain yang pernah dikenalnya. Sebuah hati yang besar, tulus, dan jujur. Namun bisikan-bisikan orang kampung semakin keras terdengar. Beberapa berkata, poluan cantik berjilbab itu akan menodai kehormatannya sendiri jika terus berurusan dengan tukang kebun kumel seperti Parjo. Kata-kata itu menohok hati Dewi, seakan menampar harga dirinya. Malam itu Dewi menangis lebih dalam. Perasaan cintanya tumbuh, tapi dunia seakan menentangnya. Begitulah awal kisah yang tak seimbang ini. Seorang poluan berhijab yang dihormati, berhadapan dengan tukang kebun miskin yang hanya bisa menunduk pada cibiran orang. Cinta mulai tumbuh, namun sejak awal telah dibayangi jurang perbedaan yang begitu dalam. Pagi itu, desa yang biasanya tenang mendadak gempar. Seorang warga kaya menjerit histeris karena perhiasannya hilang. Suara teriakannya memanggil kerumunan. Orang-orang berdatangan, wajah-wajah panik berubah menjadi penuh kecurigaan. Tidak butuh waktu lama sebelum nama Parjo disebut-sebut. Ia dituduh sebagai pencuri. Alasannya sederhana, karena Parjo sering berada di sekitar rumah itu untuk membersihkan halaman. Tanpa bukti jelas, fitnah pun menyebar. Beberapa orang langsung mendatangi gubuk Parjo, menyeretnya ke tengah lapangan desa. Wajah Parjo pucat. Tangannya diikat, tubuhnya ditarik kasar, dan teriakan orang-orang menghujat tanpa henti. Dasar maling! Tukang kebun miskin, pantas saja berani dekat dengan poluan cantik, pasti hanya ingin mengangkat derajat dengan cara kotor. Suasana menjadi panas. Parjo menunduk, bibirnya bergetar. Ia ingin membela diri, namun suaranya kalah oleh kerumunan yang semakin beringas. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak pernah mengambil hak orang lain. Jika ini ujian, kuatkan aku. Kabar itu cepat sampai ke telinga Dewi. Ia yang sedang bertugas mendadak terperanjat. Tanpa menunggu lama, ia berlari menuju lapangan desa. Nafasnya terengah, jantungnya berdegup keras. Begitu sampai, ia melihat Parjo diikat dengan tali, tubuhnya kotor penuh debu, dan wajahnya tertunduk. Dewi menjerit, "Lepaskan dia! Kalian semua jangan sembarangan menuduh." Namun suara Dewi tenggelam dalam teriakan massa. Beberapa warga bahkan menatap sinis. "Kau bela dia, Dewi. Kau poluan, kau harus berpihak pada kebenaran, bukan pada maling." Kata-kata itu menampar wajah Dewi. Ayah Dewi yang mendengar keributan itu pun datang. Ia berdiri tegak, memandang Parjo dengan tatapan tajam. Dengan suara lantang ia berkata, "Lihatlah Dewi, inilah lelaki yang kau bela mati-matian. Baru dekat sebentar saja sudah membawa aib. Apa kau masih mau tetap bersamanya?" Dewi terdiam. Dadanya terasa sesak, wajahnya panas. Air mata mengalir deras. Ia tahu Parjo tidak bersalah. Ia percaya sepenuhnya pada kejujuran lelaki itu. Namun semua orang, bahkan keluarganya sendiri, menuduh sebaliknya. Parjo mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara serak ia berkata pelan,
Aku tidak mencuri. Demi Allah, aku tidak pernah mengambil apa yang bukan milikku. Kalau kalian tidak percaya, biarlah Allah yang menjadi saksi. Kata-kata itu membuat sebagian orang tercengang, namun banyak yang tetap tidak peduli. Mereka terus mencaci, terus menghina. Hati Dewi bergejolak. Ia berdiri di depan Parjo, menghadang kerumunan dengan wajah tegas. Jangan sentuh dia. Kalau ada yang berani menyakitinya tanpa bukti, kalian akan berhadapan langsung denganku. Suaranya menggema, membuat kerumunan sedikit terdiam. Namun cibiran tidak berhenti. Mereka justru semakin berani. Suasana memanas, teriakan semakin keras, dan fitnah terus bergulir. Parjo yang tidak bersalah terjebak dalam lingkaran kebencian. Dewi berdiri di sampingnya, meski tubuhnya gemetar. Hati keduanya terhimpit, namun mereka tahu badai ini belum berakhir. Fitnah itu bukan hanya menghancurkan nama Parjo, tetapi juga merobek harga diri Dewi. Desa yang dulu ia lindungi kini berbalik melawan. Sebuah ujian berat yang membuat cinta mereka semakin dipertaruhkan. Hari itu, langit mendung seakan ikut merasakan luka hati Dewi dan Parjo. Meski fitnah yang menimpa Parjo belum terbukti benar, namun gosip sudah terlanjur menyebar. Nama Parjo hancur di mata masyarakat, dan keluarga Dewi semakin membenci. Namun di tengah badai yang melanda, Dewi justru mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Ia memilih untuk menikahi Parjo. Akad nikah dilakukan dengan sederhana di sebuah surau kecil di pinggir desa. Hanya ada beberapa orang saksi yang mau hadir. Keluarga Dewi tidak datang. Bahkan sebagian kerabat menolak undangan dengan alasan malu. Suasana sepi, tanpa pesta, tanpa hiasan megah. Namun di balik kesunyian itu, hati Dewi mantap. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan janji setia. Parjo menunduk penuh haru. Tangannya gemetar saat menerima Dewi sebagai istrinya. Dalam hatinya ia berucap, "Ya Allah, betapa besar ujian ini, namun betapa indah nikmat yang Engkau beri." Ia sadar, perempuan yang kini sah menjadi istrinya adalah sosok yang begitu mulia. Namun kebahagiaan itu hanya mereka rasakan berdua. Di luar sana, bisikan-bisikan menghina semakin keras terdengar. Beberapa warga yang lewat di depan surau berkomentar sinis. "Lihatlah, poluan cantik itu sudah gila, menikah dengan tukang kebun miskin yang bahkan dituduh maling." Ada pula yang tertawa, menyebut Dewi buta karena memilih lelaki rendah derajat. Setelah akad selesai, Dewi berjalan keluar surau sambil menggenggam tangan Parjo. Tatapannya lurus, meski hatinya sakit mendengar cemoohan. Ia tahu, setiap langkahnya akan menjadi bahan ejekan. Namun ia juga tahu, ia tidak salah memilih. Malam pertama mereka bukanlah malam penuh bunga seperti pasangan lain. Rumah Parjo begitu sederhana, dinding bambu dan lampu minyak menjadi penerang. Dewi duduk di tikar lusuh, sementara Parjo merasa gelisah. Ia menatap istrinya dengan ragu. "Maafkan aku, Dewi. Aku hanya bisa memberimu rumah seperti ini. Aku takut kau akan menyesal." Dewi tersenyum lembut meski matanya basah. "Aku tidak butuh istana, Parjo. Aku hanya butuh kejujuranmu dan hatimu yang besar. Kau adalah suami yang kuinginkan, bukan karena harta, tapi karena imanmu." Kata-kata itu membuat Parjo terdiam lama. Ia merasa tidak pantas, namun hatinya semakin kuat untuk menjaga Dewi. Hari-hari setelah pernikahan tidak mudah. Dewi tetap bertugas sebagai poluan, namun kali ini tatapan orang jauh berbeda. Rekan-rekan kerjanya mendengar kabar itu,
sebagian diam-diam menyindir. Di pasar, ibu-ibu mencibir saat Dewi lewat. Bahkan anak-anak kecil berteriak mengejek Parjo. Tukang kebun jadi suami Polwan, aneh sekali. Setiap malam, Dewi menangis dalam diam. Parjo yang melihatnya merasa bersalah. Ia sering berkata lirih. Mungkin aku harus pergi, Dewi. Aku tidak ingin kau terus menderita karena aku. Namun Dewi selalu menggenggam tangannya erat dan berkata, jangan pernah berkata begitu lagi. Aku memilihmu karena Allah, dan aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena hinaan manusia. Meski dihina, meski diremehkan, Dewi dan Parjo tetap bertahan. Mereka percaya bahwa kebenaran akan datang pada waktunya. Namun fitnah yang dulu menjerat Parjo belum juga terungkap. Dan selagi gosip itu belum reda, rumah tangga mereka terus menjadi bahan olok-olok. Cinta mereka kini benar-benar diuji. Bukan hanya oleh kemiskinan, tapi juga oleh pandangan dunia yang menolak menerima. Dan di balik semua itu, ada luka yang semakin dalam, menunggu saatnya meledak menjadi kebenaran yang tidak bisa lagi disembunyikan. Hari itu, matahari bersinar terik, namun suasana desa tetap muram bagi Parjo dan Dewi. Fitnah yang menuduh Parjo sebagai pencuri belum pernah terungkap. Hinaan dan cibiran masih menjadi makanan sehari-hari. Namun takdir Allah selalu memiliki cara untuk menyingkap kebenaran. Suatu sore, seorang anak kecil warga desa ditemukan membawa sebuah kalung emas yang hilang dulu. Ketika ditanya, ia menangis dan menunjuk rumah majikannya, seorang saudagar kaya yang dulu pertama kali menuduh Parjo. Ternyata perhiasan itu memang tidak pernah dicuri Parjo. Semua hanyalah rekayasa untuk menjatuhkan nama baiknya. Berita itu menyebar cepat. Warga desa yang dulu menghujat kini terdiam. Mereka saling berpandangan dengan wajah malu. Beberapa bahkan langsung menuju rumah Parjo, meski dengan langkah berat. Parjo yang sedang menyapu halaman terkejut melihat kerumunan datang. Wajah-wajah yang dulu marah kini menunduk. Seorang lelaki tua mendekat lalu berkata pelan, maafkan kami, Parjo. Kami telah menuduhmu tanpa bukti. Kami telah menghina keluargamu. Semua orang yang hadir pun mengangguk, menyesal dengan apa yang sudah mereka lakukan. Parjo terdiam lama. Hatinya bergemuruh. Ia bisa saja membalas dengan amarah, mengungkit semua kata-kata kejam yang pernah dilontarkan. Namun ia hanya tersenyum tipis. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Aku tidak ingin menyimpan dendam. Biarlah semua ini menjadi pelajaran. Dewi yang berdiri di sampingnya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bangga sekaligus haru. Lelaki sederhana yang dipandang hina itu ternyata memiliki kebesaran hati yang luar biasa. Namun tidak semua orang bisa menerima dengan mudah. Keluarga Dewi masih menolak. Ayahnya masih keras, menatap Parjo dengan dingin. Ia berkata lantang, walau fitnah itu sudah terbongkar, bagiku kau tetap bukan menantu yang pantas. Kau terlalu rendah untuk anakku. Dewi hampir menangis mendengar kata-kata itu. Namun Parjo menunduk hormat lalu menjawab dengan suara pelan namun tegas. Saya mungkin miskin, saya mungkin tidak berpendidikan tinggi, tetapi saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Dewi. Saya tidak meminta restu dengan paksaan. Saya hanya berharap suatu hari nanti hati Bapak bisa menerima. Ucapan itu membuat semua yang hadir terdiam. Warga yang mendengarnya merasa terenyuh. Mereka mulai menyadari Parjo bukan lelaki biasa. Ia adalah teladan tentang kesabaran dan ketulusan. Hari-hari berikutnya, perlahan masyarakat mulai menghormati Parjo.
Mereka yang dulu menghina kini meminta nasihat darinya. Anak-anak yang dulu mengejek kini memanggilnya dengan sebutan Pak. Sementara Dewi tetap menjalankan tugasnya sebagai polwan, namun kini dengan keyakinan baru. Ia belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang status, melainkan tentang keberanian dan ketulusan hati. Meski keluarga Dewi belum sepenuhnya menerima, cinta mereka semakin kokoh. Dewi dan Parjo berjalan bersama melewati jalan desa, tangan mereka saling menggenggam erat. Warga yang dulu menghina kini menatap dengan kagum. Cinta yang dulu dianggap mustahil kini berdiri tegak di hadapan semua orang. Sebuah kisah tentang polwan berhijab yang berani melawan stigma, dan seorang tukang kebun sederhana yang hatinya lebih mulia dari harta apapun. Dan di balik semua ujian, Allah menyingkapkan kebenaran yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Dari kisah Dewi dan Parjo kita belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang harta, jabatan, atau kedudukan, melainkan tentang ketulusan hati, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi pandangan manusia. Sebab sesungguhnya, yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Cerita ini hanyalah fiktif, dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kalian senang dengan cerita ini, silakan komentar, like, dan subscribe. Bagi yang sudah memberikan komentar, like, dan subscribe, kami doakan panjang umurnya serta anak cucunya menjadi anak cucu yang syolih dan syolihah.